Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mulai majelis kita. Semoga mendapatkan banyak kemudahan dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayah, sehingga kita bisa membahas beberapa hal terkait dengan e-learning ini, diberikan banyak kelancaran. Mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, ini alhamdulillah dari SDIT. Ya, dari SD1 ada Ustadz Agung. Ustadz Agung, masuk Ustadz Agung. Ya Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Ada Ustadz Lukman, masuk. Masuk Ustadz. Alhamdulillah. Ini kok beberapa hari di Gunung Bromo ini kelihatannya. Semeru saat itu. Oh, Semeru ya. Lebih tinggi lagi nih. Kemudian ada Ustadzah Almas. Ustadzah Almas. Oke, Ustadz. Alhamdulillah. Kemudian dari SMP. Ada Ustadzah Sri. Oke, Ustadz. Alhamdulillah. Ini di sekolah terus Ustadzah Sri ini. Kemudian ada Ustadz Aziz yang salah siap berbagi pengalaman ya, hasil dari beberapa kali uji coba beliau. Ada Ustadz Nasir. Oke ya, sudah ada 3 dari SMP. Dari SMA ada Ustadz Bagus. Oke, hadir. Alhamdulillah. Ada Ustadz Zainal Arifin. Ustadz Zainal? Ya, Ustadz. Hadir, insya Allah. Siap. Alhamdulillah. Kemudian dari SD2 ada SD2 tadi. SD2 ini Ustadz Mizan atau Ustadzah Marwah ya? Ustadz Mizan ini ya, mic-nya rusak katanya. Oh, Ustadz Mizan. Pakai bahasa tulisan. Baik. Alhamdulillah sudah ada perwakilan semuanya. Dan ini nanti kita sharing ya, bagaimana pemanfaatan fitur-fitur di e-learning kita, sehingga bisa semakin dirasakan manfaatnya oleh guru-guru dan juga oleh siswa utamanya. Sekilas hasil survei sementara dari tingkat kepuasan orang tua terhadap layanan pembelajaran kita selama bulan Juli Agustus kemarin itu menunjukkan bahwa di SDIT ya, itu tingkat kepuasan orang tua terhadap keberadaan e-learning ini sangat bagus, sangat tinggi, di atas 80 nilainya, skornya. Cukup bagus bahkan dibandingkan layanan-layanan yang lain. Itu yang menonjol itu diantaranya layanan e-learning. Cuma untuk SD2 masih sangat kecil ya skornya. Artinya keberadaan e-learning di SD2 belum begitu dirasakan karena memang mungkin masih pengenalan. Di SMP agak menurun ya. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, masih beberapa ada kendala teknis di lapangan. Dan yang paling rendah di SMA ya. Mungkin di SMA sudah lebih sering menggunakan platform yang lain ya untuk pembelajaran daring. Enggak apa, ini bagian dari koreksi kita dan juga kita masih berusaha terus untuk memperbaiki ini semua. Termasuk rencana dari Al-Uswah sendiri yang ingin merancang sistem akademik ya. Yang insya Allah mulai kita lakukan pekan depan, tapi proyek utamanya bukan e-learning, tapi proyek utamanya adalah PPDB online. Setelah itu akan merambat ke yang lain-lain, termasuk ke
jurnal guru, ke presensi siswa, semuanya akan dibuat sistem aplikasi, kemudian ke depan bisa. Sekarang kita mau sharing dulu sambil menunggu Pak Bahrul yang lagi sholat, mungkin habis selesai kerja tadi dari PEN. Kita ingin sharing dulu dengan saudara kita nih, Ustadz Aziz, yang beberapa hari terakhir coba melakukan percobaan-percobaan dari aplikasi ini. Ustadz Aziz, sudah siap, Ustadz? Iya, Ustaz. Jangan mau bisa share screen ya? Oh, Atau bagaimana? saya mau apa, Ustaz? Disuruh apa, Ustaz? Yang percobaan antum kemarin yang insya Allah sudah menunjukkan ada yang berhasil. Iya, Ustaz. Ustaz. Pakai laptop ini ya? Iya, Ustaz. Jenengan sudah saya jadikan co-host. Oke. Oke, pertama percobaan yang sudah saya lakukan yang terkait e-learning, pertama tentang yang sudah ada di e-learning, yaitu kuis dan forum. Kemarin ada yang di SMP ada yang menyarankan, Ustaz, kalau bisa informasi tentang pelajaran itu kalau bisa ngumpul di e-learning semua, tidak di WA. Jadi informasi diskusi terkait pelajaran itu semua di e-learning. Nah, itu pemanfaatan forum itu kayaknya lebih baik. Cuman saya coba-coba, ya memang tidak real time gitu. Jadinya harus refresh terus ketika ada pesan masuk. Kemarin sudah pernah disampaikan oleh Pak Bahrul. Cuman kalau tujuannya untuk nge-share materi terkait penjelasan yang belum ada mungkin di link atau mungkin di video yang sudah dibuat guru, itu cocok. Hampir mirip kayak chat Facebook, cuman memang nggak real time gitu. Terus yang kedua kuis tadi sudah, alhamdulillah salah satu guru SMP sudah mencoba untuk ini, insya Allah dicobanya besok, apakah akan lancar atau berat atau tidak, insya Allah serentak mungkin dipakai oleh 3 jenjang, namun waktunya berbeda, mungkin ada yang 2 jenjang barengan, ada yang 1 tinggal, karena memang jadwalnya kami atur sesuai dengan yang ditentukan kurikulum. Jadi nanti kita lihat apakah nanti servernya kuat atau tidak ketika kuisnya dijalankan secara berbarengan. Kemudian kuis ini ada timernya, sudah sip. Kemudian kalau di Google Form, itu kan kalau mau buat soal, kalau saya ngarannya enter, jadi kayak dialog misal Rizky berkata bla bla bla, terus di enter, terus ada lagi misal Ani dua berkata bla ya. Kalau di enter seperti itu, Google Form tidak akan bisa membaca, tidak bisa menyusun seperti itulah maksudnya. Kemudian saya juga nyoba Word ke Google Form juga sama, tidak bisa membaca ketika dibuat seperti itu. Nah, kuis kalau diketik manual itu bisa di enter, jadi kayak paragraf bisa di enter, bisa buat dialog, bisa dikasih gambar, bisa tanpa impor, jadi di copy paste. Nggak tahu itu nanti masuknya apa nggih, memori atau enggak, masuk storage apa enggak. Jadi saya coba, ketika saya nyoba yang otomatis Word ke e-learning itu bisa, namun sama kayak Google Form nggak bisa ketika soal dari Word itu berupa dialog tadi, berbaris enter tadi, harusnya cuma 1 kalimat panjang gitu. Nah, tadi saya coba akali, mungkin kalau memang besok UTS atau UAS dipakai, e-learning cukup bagus, sudah cukup komplit isinya, ada timernya, ada loginnya, ada soal, langsung penilaian sudah, terus materi gambar bisa masuk, paragraf yang tadi kalimat enter, dialog itu juga bisa masuk dibandingkan dengan Google Drive. Cuman permasalahannya adalah ketika dipakai serentak, misal SD, SMP, SMA, apakah servernya
kuat. Nah, itu yang pertanyaan yang kemarin saya ajukan itu saat. Kemudian itu kuis. Makanya nanti saya coba mungkin nanti Pak Barul ada informasi yang lain. Kalau dari Ustadz yang sudah mencoba kemarin cukup bagus. Memang kita sebelumnya kan sudah pernah Ustadz Nasir pelopornya kemarin pakai Bimasoft di SMP. Itu juga mirip kayak e-learning, kuisnya e-learning. Bedanya memang kalau Bimasoft itu kata customer itu bisa melihat live real time anak-anak mengerjakan. Jadi ketika ini anak-anak sedang mengerjakan nomor 5 itu bisa dilihat. Tapi kalau e-learning tidak bisa. Bisanya cuma lihat akhir. Kemudian saya kemarin sudah coba otak-otik fiturnya e-learning itu ternyata banyak. Cuman kita harus memasukkannya ke e-learning atau ke Moodle. Karena saya sudah Ustaz Nasir sudah saya nyoba Jsit itu setara dengan Zoom, cuman lebih kecil memorinya. Istilahnya kalau kita bicara storage itu lebih kecil daripada Zoom, dan memang fasilitasnya ya standar gitu aja. Kemudian saya coba cari juga di Moodle, ternyata ada fitur Moodle berupa Zoom meeting. Sebentar saya perlihatkan, nggih. Jangan share screen, Sat. Nggih. Ini masuk model apa? Web model ORG. Terus kalau saya klik download, terus pilih yang external model, yang model plugin. Nama fiturnya kalau di model itu plugin. Jadi di e-learning juga ada, cuma kalau di akun saya tidak kelihatan. Adanya di admin. Saya klik, nah ini semuanya banyak. Nah, saya nemukan ini, Ustaz. Maunya saya coba ini Zoom meeting. Zoom-nya yang kita pakai itu bisa masuk di e-learning dengan ya langsung masuk tanpa harus lompat mungkin ya, saya tidak tahu, saya belum nyoba. Namun memang kalau lihat storage-nya, lagi-lagi memorinya kayaknya cukup besar karena memang fasilitasnya mirip kayak Zoom yang saat ini kita gunakan. Makanya kemarin kok Ustadz Nasir menawarkan Jsit itu ya supaya nanti storage-nya tidak terlalu berat seperti itu. Dan ini nanti saya coba, sudah saya list ke Pak Barul. Mungkin ini jadi percobaan juga. Nanti kalau misalnya nggak cocok, boleh dikeluarkan ya, dihapus boleh. Terus saya ketemu lagi yang absensi, saat namanya advice apa ya? Itu bagus Ustaz. Kalau saat ini yang saya pelajari itu bisa untuk murid bisa mengisi sendiri dan guru juga bisa mengisi. Jadi ada dua arah, ada yang satu arah. Jadi mungkin bisa digunakan juga untuk absensi guru yang biasanya buat Bitly juga bisa pakai ini. Mana saya coba belajar berupa videonya itu bisa seperti itu. Keterangannya nanti hadir, telat, terus izin dan alasan atau nggak masuk. Alfa. Itu ada semua di e-learning, namanya apa yang ini game juga kemarin saya juga recommended. Nah ini nih, Tenden. Nah ini, yang ini, Tenden. Gambarnya orang-orang ini sudah. Ya yang kemarin yang siang pagi-pagi itu saya nyoba ini saat saya download. Saya kira cuma nempelkan, ternyata kok harus upgrade. Jadi kemarin mohon maaf ya, satu saja PJ e-learning terganggu, e-learningnya di tengah jalan. Jadi ketika saya download ini, kok tiba-tiba langsung upgrade semuanya. Ya untungnya langsung diingatkan kemarin sama Ustaz Nasir, dihapus, akhirnya saya hapus, batal, download, akhirnya kembali normal. Setelah itu saya kasih tahu Pak Bahrul, yaitu ternyata bahaya kalau download server langsung ke modul yang sudah jadi. Biasanya kalau Pak Bahrul mencoba dulu di modul yang lain, kalau cocok baru dimasukkan ke e-learning atau modul yang sudah jadi. Ini makanya saya recommended yang satu ini. Berikutnya game, Ustaz. Game pembelajaran ini di sini banyak, ada TTS, teka-teki silang, ada keluar tangga, terus ini hangman, terus dan sebagainya. Kemarin saya belajar beberapa, itu menarik untuk SD kalau saya. Tapi kalau SMP pun juga boleh, namun soalnya saja yang di
agak sulitkan gitu. Oh, itu dihubungkan sama pelajaran tuh, Ustaz? Bisa, Ustaz. Misalnya, bagus ya. kalau saya kan memang di SMP juga ada beberapa yang menggunakan game. Kayak saya dulu pakai tebak gambar, terus ada yang pakai teka-teki silang, terus dadu, ada beberapa, saya lupa namanya, ada guru-guru yang pakai seperti itu. Nah, mungkin bisa diaplikasikan di e-learning, fungsinya adalah supaya anak-anak tidak bosan. Gitu. Cuman memang tidak sefleksibel main di game online atau game misalnya teka-teki silang main di game online gitu. Itu nggak sesimpel itu. Jadi ini agak sedikit mungkin nggak familiar, tapi bisa berfungsi dengan baik. Ada juga yang selain kalau misal pengen menjelajah selain Moodle, namanya ada H5P di e-learning ada, itu juga menyediakan game yang lebih futuristik sebenarnya. Cuman kemarin saya coba itu kok fiturnya cuma sedikit, tapi cukup menarik gitu loh logo-logonya. Ini kolom ini dialog card ini cocok buat SD saya kemarin. Waduh, cocok ini. Jadi kan ini ya. Arándanos azules. Jadi bisa membacakan nama bahasa Inggris atau mungkin berharap. Terus biasanya ditutup dulu seperti ini, terus disuruh nebak, anak-anak suruh apa namanya kalau bahasa Inggris itu apa nggih? Ngomong itu apa? Gitu pokoknya guys. Saya kira dicek, oh ini ternyata Arándanos ngomong azules. sini tutup dulu baru dibuka. Frambuesas. Banyak yang seperti ini. Jadi kalau game yang lebih banyak, lebih modern yang ini. Ini juga yang, nah ini yang anak-anak SD saya mungkin rekomend. Nah ini kayak meletakkan gitu Ustaz. Meletakkan nama-nama, bukan yang ini satunya lagi. Drag and drop pokoknya. Ini drag and drop. Nah ini. Jadi kan misalnya nanti ini blueberry art apa red, jadi tinggal dipindah sini. Nah, ini kan anak SD. Kalau saya kemarin contohnya ada yang gambar nanti gambar apa, namanya apa, tinggal anak-anak nanti kayak tadi ini tadi dijajarkan tulisannya, anak-anak yang suruh meletakkan di gambar ini gitu ada. Saya lupa namanya apa. Iya. Untuk sementara itu dulu saya nemunya Oke. Baik, terima kasih Ustadz Aziz. Luar biasa ini teman-temannya. Nanti kita jadikan salah satu bahan diskusi kita ya. Dan alhamdulillah ini juga sudah hadir Pak Bahrul. Assalamualaikum Pak Bahrul. Waalaikumsalam Pak Idris. Halo. Halo, tes. Oke. Oke. Masuk ya? Masuk suaranya? Oke. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Idris. Alhamdulillah. Baik, nanti kita sempatkan untuk diskusi dengan Ustadz Aziz berkaitan sama eksplorasi beliau kemarin ya. Memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Moodle. Dan hari ini mungkin Pak Bahrul juga bisa sharing tentang salah satu fitur di Moodle yaitu kuis rencananya ya. Mohon maaf Idris, untuk kuisnya saya belum explore lagi. Tapi saya sudah diskusi dengan Pak Aziz, katanya kemarin Pak Aziz sudah nyoba, beliau sudah bikin bank soal dan lain sebagainya. Mungkin saya mau minta tolong Pak Aziz untuk mendemokan gitu, karena saya belum explore lagi kemarin. Baik. Ustadz Aziz bisa? Ustadz Aziz, explore kuisnya. Jadi diarahkan ke saya ya Pak Bahrul ini. Waduh. Nggih, mohon maaf Pak, saya belum explore lagi. Tadi malam baru nyoba-nyoba plugin yang panjenengan infokan kemarin. Oh, nggih. Yang sudah nyoba sebenarnya itu Ustaz Jeffrey yang sudah real nyoba. Kalau saya cuman ya soal apa kadarnya terus saya tempel terus saya hapus gitu. Nggak apa Ustadz Aziz, bisa ditampilkan kuisnya. Nanti bisa ditambahkan oleh Pak Bahrul atau oleh Pak Nasir. Oh, nggih. Ini saya mulainya bagaimana, Dad? Langsung dimulai aja. Oke, di share screen dulu mulai cara bukanya dan seterusnya.
Oh, iya. Belum siap. Oke. Untuk kuis saya contohkan di SMP mawon nggih. Misalnya di pertama kan seperti biasa nggih, kita buka fiturnya. Salah. Turn on. Klik add an activity or resource, terus quiz biasa nggih. Terus add. Nah, di sini tulis nama punya, kalau hari ini kan kami kan UH. Deskripsi boleh diisi. Nah, di sini ada timernya, bisa dimulai kapan sesuai jadwal. Misal kita pakai jam 9, hari tanggal 9, jamnya, kemudian berakhir tanggal berapa, jam berapa. Jadi nanti anak-anak kalau nggak tepat waktu maka akan ketinggalan seperti itu. Untuk time limit ini, saya belum nyobain time limit ini, cuman sepertinya ini kayak jenis password ini, yang seperti ini biasanya Ustadz Nasir yang paham, saya kurang gitu paham. Jadi kalau di Bimasoft yang sudah dicoba di SMP itu ada time limit untuk password atau untuk kunci masuk kuis gitu. Nah ini juga ada Ustadz di sini. Tidak buat pesannya saja. Oh, ini bisa dimasukkan KKM kita. Jadi KKM-nya misal 70, gitu 70 tulis, nanti langsung tertulis di hasil kuisnya nanti kategorinya. Nah ini batas mencoba. Jadi kalau ini UTS maka tulis 1 kali. Namun kalau uji coba bisa tidak terbatas berkali-kali. Jadi bisa ditentukan. Kalau di Google Form ada penentuannya 1 email 1 kali mengerjakan. Gitu. Kalau di sini tidak pakai email, tergantung kita menyetingnya berapa. Terus yang muncul nanti nilai tertinggi, misalnya kita mengulangi anak mengulanginya 2 kali gitu nggih. Nah, ini nanti mau memunculkan nilai terakhir atau tertinggi atau di rata-rata gitu. Atau misal kalau 3 kali berarti di rata-rata gitu. Nah, kalau ini izinnya berkali-kali, kalaupun enggak, ya cukup nilai tertinggi gitu aja. 1 kali. Untuk layout tidak ini tampilan kuis. Jadi kalau Google Form itu kan bisa dibayangkan langsung muncul, misal kalau kita enggak next itu ada 5 misalnya. 5 bisa kita buat. Kalau yang ini juga sama, kalau every quiz berarti 1 quiz langsung next, 1 quiz next gitu. Kalau yang 2 maka nanti tampil 2 quiz terus baru next 3, 4, next 5, 6 gitu. Ini tampilan kuisnya. Jadi kalau di model saya simpulkan ini cukup detail Ustaz. Jadi harus nyetingnya satu-satu. Kalau di Google Form kan otomatis, jadi memang lebih ringkas seperti itu perbandingannya. Nah kalau yang ini, saya belum nyoba, tapi ada beberapa tentang ini jawaban benar ditampilkan atau tidak, umpan balik ditampilkan atau tidak. Terus yang lainnya, ini saya belum nyoba. Namun kemarin saya belajarnya nggak usah diapa-apain di tutorial ini. Kalau seperti ini kan, kalau ujian maka harus 1 kali kalau seperti ini kan. Kalaupun misalnya ini bukan ujian, mungkin remedinya juga mengerjakan soal ujian, maka jawaban benarnya bisa dihapus. Jadi anak-anak bisa mengulang berkali-kali, atau mungkin kita batasi sampai 10 kali, tapi kita tidak menampilkan jawaban benar. Gitu. Terus lanjut tampilan. Ini kalau ada gambar enggak, terus sudah simpan. Oh ya, maaf. Karena di model ini nominal paling tinggi, nilai paling tinggi adalah 10, maka ini lulusannya juga harus berupa bukan puluhan tapi digit 1, 7. Jadi 1 sampai 10 range-nya. Kalau kita anggap 10 itu 100. Lupa saya. Tergantung nanti di kuisnya juga bisa dirubah 100. Tapi ini sementara di model
Seperti itu. Nah, kalau sudah muncul akan muncul ikon kertas centang, terus diklik. Nah, ini nanti kan kosong ini, Ustaz. Baru nanti edit quiz. Nah, ini kita buat quiz. Nah, ada dua cara. Yang pertama cara manual. Ini tadi G10 gitu. Nanti bisa diubah 100, berarti nanti KKM-nya 70 dan sebagainya. Ini kalau cara pertama manual di add terus new quiz, questionnaire. Nah, ini ada banyak pilihan. Saya sampai jelimet melihatnya ini. Ada pilihan ganda, benar salah, pencocokan, jawaban singkat, memberi esai, kalkulator dan sebagainya seterusnya. Nah, ini silakan dipilih. Kalau ujian kan berarti pilihan ganda. Tambahkan. Ya, di sini yang cukup repot, Ustaz, saya anggap. Saya langsung simpulkan saja. Karena ya soalnya harus dikerjakan satu-satu, dibuat satu-satu. Misalnya ini nama soal 1 gitu. Nah, ini bisa di-enter. Ini bisa diketik gini. Kalau di Google Form tidak bisa seperti enter, seperti ini tidak bisa. Contoh saya masukkan gambar, kan harusnya seperti ini, ini kan insert order gambar ini. Saya tadi nyobanya pakai ini langsung tanpa harus apa ya gambarnya? Saya coba semangka ini. Saya kemarin nyobanya ada 2. Oh, nggak bisa ini. Berarti dari Word dulu, Ustaz. Jadi tanpa insert dari sini langsung copy paste itu ternyata bisa. Namun tidak, kalau sudah masuk Moodle atau e-learning tidak bisa dikecilkan lagi. Ini kan kalau di Word kan masih bisa diedit kecil besarnya. Kalau di Moodle sudah nggak bisa nanti. Ini copy. Itu maksudnya huruf besar, huruf kecil itu, Ustaz? Huruf kapital sama huruf biasa, tak? Apa nih? Besar kecilnya itu apanya maksudnya? Gambarnya bisa, kalau di Word kan bisa gini kan. Kalau di Moodle itu sudah nggak bisa, Ustaz. Misalnya gini. Nah, ini langsung tak pas tempel, udah segini. Nggak bisa dibesarin lagi. Langsung cepat. Jadi bisa Nah, ini nomor 1. Nah, ini umpan balik nggak usah diisi. Nah, ini yang tadi kalau di Microsoft itu setiap Ustaz Nasim menyeting itu setiap 30 menit itu ada kuncinya. Jadi kalau anak-anak ketinggalan 30 menit lebih, maka harus minta kunci lagi ke admin atau ke guru pengawas gitu. Ini juga bisa dikasih PIN berapa waktunya gitu. Nah, ini yang lumayan. Jawabannya itu gini kan Ustaz, satu-satu gini Ustaz. Yang lumayan ribet kemarin. Misal ini 123. Terus untuk membuat ini jawabannya benar atau salah, ini saat di sini. Kalau dia benar, maka nilainya 100. Kalau dia salah, nilainya 0. Atau mungkin nilainya ada 20 atau minus atau bagaimana, terserah gurunya itu atau 5% atau tidak ada, monggo, ini tidak ada. Kalau di Google Form tinggal klik gitu aja. Itu beda beberapa perbedaannya. Ini misalnya jawaban benarnya adalah B. Saya sampai C aja nih. Ini tinggal biasa. Kalau misal kan SMA ada HE, ini bisa sampai E. Kalau kurang ya masih ada ditambahin di sini. Kumpulan umpan balik nggak usah. Ini nggak usah, langsung simpan perubahan atau lanjut penghitungan. Ini ada yang kurang. Apa yang kurang? Ada yang kurang. Oh, sudah. Ini sudah jadi seperti ini, Ustaz. Cara lihatnya harus di siswa ini.
saya bukakan yang siswa. Ini jadi seperti ini nanti soalnya. Coba dibuka, Ustaz. Kalau di guru nanti masuknya add Ustaz. Di Kalau sini sebagai siswa mungkin masuk disimpan. sebagai siswa. Di sini, iya, Ustaz. Loading, menunggu, simpan, sudah. Nah ini, balik lagi dulu ke kelas, buka UHPRA, lalu preview quiz now. Nah ini seperti ini, seperti ini tampilannya. Ini nanti misalnya ada soalnya ada 20 Ustaz. Ini nanti ada kotak 20 nanti. Nah, misal ini ya, jawabannya salah nggih. Ini kan guru gitu, kan siswa juga aja. Saya bukakan di siswa. Ya, langsung keluarnya seperti ini. Jangan pindah dulu, Ustaz. Pindah ke Siswa. ini siswa Ustaz. Jangan new share dulu, new share atau keluar dulu, masuk lagi. Tampilannya masih tampilan yang tadi. Oh gitu. Oh bentar. Saya nggak pernah pakai ini. Beda ya Ustaz. Coba. Nah, gitu. Ini tampilan siswa seperti ini nanti. Ada tulisannya tab quiz now. Nah ini. Nah ini langsung muncul sama. Tinggal nanti pilih misalnya jawabannya salah. Nanti bisa dihapus semua. Kalau sudah, langsung finish. Kalau lihat kan, soalnya satu sudah finish tab. Nah ini kalau seperti ini berarti soalnya sudah dijawab, sudah disimpan. Terus submit all and finish. Terus di konfirmasi muncul. Nah jawabannya salah nanti ini berwarna. Terus ini juga dikasih silang terus kasih jawaban benar. Ini nilainya di sini. Ini grade-nya 0. Yang bagus ini ada keterangan di sini salah dan sebagainya. Kalau misal tadi belum mengerjakan ada 20 soal, nanti dikasih tahu tanda belum mengerjakan itu nggak ada merah-merahnya ini di blok setengah ini loh. Itu belum mengerjakan. Kalau sudah di blok setengah seperti ini berarti dia sudah mengerjakan soalnya. Jadi memudahkan anak-anak untuk mengingat soal mana yang belum dikerjakan dan yang sudah. Kalaupun ngoreksi atau kalau dinilai, kan langsung keluar. Anak-anak juga langsung tahu di e-learning-nya. Dan nanti tahu nomor berapa saja yang salah. Jadi kalau benar itu warnanya hijau. Kalau salah merah. Kalau belum dikerjakan, warnanya apa? Kosong, nggak ada warnanya. Nilainya juga terserah kita ya, ngasih nilai berapa ya? Iya, terserah kita. Di awal tadi ya. Misal kita berbaik hati, salah jawab nilainya 2, monggo bisa. Ini yang terakhir mungkin saya ingin sampaikan cara itu Ustaz, yang otomatis biar nanti lebih meringankan. Tapi tadi tidak bisa spasi-spasi tadi enter tadi, kemudian tidak bisa copy gambar, nggak bisa kalau otomatis. Jadi harus manual sendiri kalau gambar. Nah, misalnya pakai ini GOH, kita mau edit nambah aja. Oh ya, sebelum saya menghadap sana, guru bisa melihat hasilnya di sini. Saya klik UH-nya, terus tab artinya menyatakan bahwa soalnya sudah dikerjakan oleh satu orang. Tinggal nanti klik attempt 1. Nanti terlihat di sini ada namanya siswa 123 mengerjakan 30 detik.
terus salah nilainya segini, terus gitu. Nah, ini ada kata apa? Kolom apa? Selanjutnya. Dan yang lebih menarik bisa diunduh saat ini bisa diunduh berupa Excel, bisa nanti berupa laporan ke mungkin kurikulum atau bagaimana, itu bisa berupa Excel. Ini sudah di-download bisa, diunduh bisa. Hasil dari rekapan nanti. Ini yang menjawab apa ya, kesangsian kita dulu ya waktu membahas tentang assignment ya, tentang tugas itu cara ngunduh nilai rekapannya bagaimana. Saat itu kan kita belum menemukan solusi ya, yang tugas assignment itu. Iya. Tapi kalau yang ini, yang kuis, itu kan sudah otomatis sudah terjawab bahwa guru itu bisa dapat rekapan nilai anak-anak ya, kalau mereka sudah mengerjakan kuis. Begitu ya, Sat ya? Iya, Sat. Sebenarnya kemarin saya belum nulis semua, cuman semuanya ada Sat, sebenarnya kalau semua hasil akhir dari fitur tadi seperti kotak kolom seperti ini Excel apa ya gini pasti ada seperti ini Sat nanti. Kemarin saya Yang assignment juga ada ya mungkin ya? Ya mungkin ada, saya belum lihat tadi. Yang sudah saya coba itu kemarin chat apa ya, apa forum. Terus pokoknya di sini atau di video saya lupa, itu ada kayak absensi yang tadi saya peragakan tadi, nggih. Yang ini tadi juga ada. Yang ada rekapannya ya? Iya, ada rekapannya di Excel juga bisa. Baik. Di download Excel bisa. Dan sampai ini yang manual tadi seperti ini tadi nanti bisa, nggih. Ampun. Cepetan nggak? Saya belum persiapan nanti. Coba buat lagi saja, saya bingung nanti. Jadi kalau ini yang otomatis Ustaz, saya coba kan yang otomatis. Ini kuis tambah time-nya nggak usah. Time-nya sekarang. Langsung kuis. Klik kuis. Sama kayak tadi edit kuis. Nah, di sini kan ada add tadi. Oh ya, ini fungsinya ini pertanyaan. Kalau di sini nanti artinya shuffle. Ini boleh diklik saat. Jadi shuffle ini fungsinya kalau Google Form bisa mengacak soal, kalau ini bisa mengacak soal juga bisa mengacak jawaban. Jadi jawaban. Pilihan gandanya, misal A, B, C, D itu bisa ditukar tapi jawabannya tetap sama. Misal jawabannya sebenarnya itu A, itu diacak tetap jawabannya yang A itu, tapi alfabet dalam multiple choice-nya itu tadi berubah gitu. Jadi ini yang dikocok itu yang pertanyaan dan jawaban gitu. Kemarin definisi dari pemateri yang saya belajar. Di sini ada yang namanya from question bank. Ya, ini cara masukkannya tidak di sini, saya harus keluar. Jadi misalnya di kelas ini, kembali lagi di kelas. Ini yang kemarin saya ketemu enroll kemarin yang kendala, ternyata di sini tempatnya. Jadi kalau di bahasa Inggris kan, klik yang roda, klik more. Ternyata yang enroll itu di sini kemarin nggak ketemu. Lebih cepat daripada kita harus ke partisipan gitu. Nah, tadi kan sudah nggih. Gear, more, muncul seperti ini. Pilih yang paling bawah, question bank. Nah, sebelum kita membuat bank soal, kita pilih dulu tempatnya untuk menaruh bank soal, yaitu kategoris. Nah, ini kategoris. Ini saya sudah membuat kemarin, ini aja. Buatnya langsung ke bawah, Zat. Bawah sini langsung ada tempat pembuatan. Saya SPK. Langsung add kategori, muncul di sini 0. Kalau sudah, karena kita mau import soal, maka kita klik import. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, sebelum ke sini, saya contohkan yang itu saat soalnya. Contoh soalnya kemarin.
Jadi nyimpennya boleh Word, tapi kalau ngirim di e-learning bukan file Word, Ustaz. Namanya kalau di sini bukanya Notepad, sebentar, Ustaz. Saya minjem soalnya satu Fauzi, bahasa Inggris. Nah, ini syarat-syarat yang harus dipenuhi, Ustaz. Nah, pertama, soal nggak boleh dikasih nomor. Nanti di URL-nya sudah ada. Yang kedua, alfabetnya pilihannya ini kemarin katanya harus kapital semua, gitu. Terus harus rata gini. Kemudian pertanyaan dan jawaban nggak boleh ada enter atau jarak. Yang terakhir paling bawah harus ada answer atau jawabannya seperti ini. Nah, ini sudah. Nah, ketika seperti ini sudah selesai, langsung di save. Nah, ini antar soal dikasih space. Nah, ini kalau misal saya enter gini, saat ini, terus kasih tulisan apa gitu. Nah, yang kebaca nanti ini kan 3 soal gitu. Nanti di URL kebacanya 4 soal. 1, 2, 3, 4. Gitu. Kalau modelnya impor, makanya harus 1 soal. Kalau pengen 2 tadi enter harus di manual. Kalau sudah ini yang paling cukup bagian cukup harus diteliti ya, harus hati-hati, misal di save, misal di download aja. Jenis filenya saat ini harus diganti, nggak boleh Word. Namanya kalau di sini plain text, txt lah kalau di plain text. Nah, ini sudah ada saya save. Jadi muncul seperti ini. Oke, nah tadi sudah saya coba kalau gambar langsung saya taruh sini juga ternyata tidak mau ya ini txt-nya tidak mau membaca gambar, hanya teks saja. Oke, sudah kesimpan. Unduhan. Berarti kalau gambar nggak bisa ya, Ustaz ya? Kalau ada gambarnya. Kalau diimpor nggak bisa, Ustaz. Harus kayak tadi copy paste dari web ke itu boleh ke mana? E-learning-nya tadi. Kalau gambar manual berarti, Ustaz. Oke, gambar dan tadi pertanyaan yang berupa enter tadi manual semua. Makanya saya sarankan kalau ingin langsung import, soalnya berupa kalimat panjang, sepanjang apapun boleh. Jadi ini kan sudah siap nggih filenya. Kan saya stop dulu share di e-learning. Nah, ini sudah. Ini kelihatan kan ya yang tempat. Ya, kelihatan. Nah, di sini ini filenya sudah siap ya, yang ini, yang txt kalau sudah di sini. Nah, di sini yang paling penting juga kadang-kadang nggak bisa kebaca karena salah pilih format. Kalau txt pilihnya ini icon format. Apa saya nggak mudeng ya, pokoknya inilah icon format, terus general. Nah, ini generalnya dipilih dulu kategori atau tempat kuis soalnya tadi yang sudah kita buat. Nah, ini kan kita buka, pilih di sini. Harus dibuka, harus diletakkan di kategorinya. Kalau sudah, ini dihapus centangnya. Saya belum tahu tujuannya apa ini, tapi aja gitu. Kalau sudah, tinggal nanti choose file, atau kalau pengen cepat langsung di drag sudah bisa. Nah, pindah ini, masuk, sudah masuk, impor. Masih salah. Bentar. Boleh lagi. Coba yang satunya lagi. Icon format. Speaker. Satunya. Nah,
Akan muncul 3 soal, kebaca 3 soal. Sesuai nggih kali tadi yang Iya. Word tadi sesuai. Bentar, saya minimize. Ini kan 3 soal. Oke, kalau sudah sesuai, langsung continue. Dia langsung membuat soal kayak tadi, 3. Selesai sudah. Nah, tinggal kalau pengen ngedit tadi nggih, kasih gambar, kasih misalnya paragraf, dialog, sejenis dialog dan sebagainya, tinggal edit, terus edit kuis. Nah, ini kita kembali lagi ke tadi, ke yang manual tadi. Ini yang manual. Nah, ini yang tadi kalau jawabannya A, nah langsung 100%, dia langsung otomatis memilihkan jawaban yang benar sendiri di fungsinya itu. Nah, ada 4 cuma A, B, C, D saja, maka sudah selesai. Seperti itu. Ini nggak jadi dihitung ya. Nah, ini kalau sudah kesimpan, ini berarti sudah beres. Tinggal kita memasukkan ke soal kuis tadi. Jadi ini belum masuk ke kuisnya tadi, masih question bank. Jadi kalau mainnya question bank ini nanti bisa diakses semua guru mapel, tergantung kategorinya tadi. Nah, ini kan tergantung kan, kalau saya kelasnya misalnya ini prakarya, maka nanti guru prakarya misalnya ada banyak, atau mungkin pokok guru kelas 9A dia bisa mengakses ini karena dia di course-nya ini. Nanti Ustaz Nasir tolong dibantu. Jadi kemarin kita diskusi sama Ustaz Nasir, mungkin kalau ingin nyimpan soal per sekolah, nanti course-nya nanti diganti SMP IT atau mungkin SD IT gitu. Pakainya yang ini, pakai yang ini nanti top for SMP IT. Jadi kesimpannya di sini, maka semua guru di semua kelas akan membaca. Cuman nanti keuntungannya lagi. Soalnya sudah oke. Kita kembali lagi ke kuisnya tadi. SPK, edit, kuis. Nah, ini add dan from question bank. Nah, ini tinggal pilih tempat kuis, tempat soalnya tadi mana. Ini kan SPK ada 3. Nah, jadi beda-beda tempat bank kuisnya di mana itu sesuaikan. Ini dipilih semua. Kalau ingin memilih semua, yang klik paling atas, langsung kepilih semua. Lalu add selection quiz to the question yang muncul. Tinggal nanti bisa mau ganti nilai atau bagaimana, monggo. Terus save. Udah, langsung cepat gitu. Nah, ini tampilan siswanya. Saya perlihatkan sekalian. SPK. Nah, ini kalau 3 Ustaz. Misalnya ini nggak saya isi gitu gitu. Next gitu. Dan ini diisi, next. Nah, keisi dia. Nah, bisa kembali lagi. Misal finish. Dia mengingatkan ini kan kosong. Nah, ini nggak ada nilai. Itu tampilannya masih tampilan yang lama, Ustaz. Tampilan guru. Oh, sudah tak minimize ya. Ini kita ada. Saya ulangi lagi, Ustaz. Maaf. Ini Ustaz. Kembali lagi ke kelas, buka kuis SPK, maka keluar. Oh, tadi saya sudah mengisi, munculnya seperti ini. Nah, ini kan sudah lihat saya ngisi 2 dan 3, 1 belum, maka kita kembali ke nomor 1. Sini, atau nanti preview tag tadi juga. Preview. Kembali lagi juga bisa. Klik. Sudah, next page, koreksi. Jadi koreksinya nggak satu-satu kayak next page satu-satu lama langsung dilihat aja di sini. Oh, ternyata sudah diisi semua, maka sudah selesai. Kalau sudah next page, ini finish atau finish tag di sini juga bisa sebenarnya. Terus submit. Nah, ini kalau benar hijau, salah merah. Nilainya 33 karena tadi 1 dibagi 3 ini 1 dibagi 3. Iya. Ya. Oke, sementara itu untuk kuis, untuk percobaan seperti ini, dicobanya insya Allah besok di pelajarannya Ustaz Jeffrey IPA
9A 9D. Ampun, Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Aziz. Langsung aja diskusi ya. Mungkin ada pertanyaan dari Ustadz Sada. Monggo. Jadi ini kabar baiknya kuis ini mungkin nanti juga yang tugas assignment itu juga bisa dicari lagi. Rekapan hasilnya itu bisa kita dapatkan ya, termasuk dalam bentuk Excel yang hasil downloadan, sehingga guru-guru itu mudah untuk mendapatkan rekap hasilnya. Itu kan yang selama ini mungkin jadi keraguan-raguan di antara kita. Kira-kira dapat rekapan nilainya, hasil ulangannya itu bisa apa enggak lewat ini gitu. Dan ternyata tadi ditunjukkan oleh Ustadz Aziz bisa ada fitur untuk download ya dari rekapan hasil kuis. Monggo, ada masukan, pertanyaan? Ya, Ustaz. Bertanya Ustaz dari Agung SDIT, Ustaz. Monggo, Ustadz Agung. Oke. Ustaz, ngapunten nggih. Ini sebelumnya kan memang di pelatihan sewaktu taker kemarin kan di kuisis ya Ustaz ya. Ada yang kuisis, ada Kahoot seperti itu. Nah, sebenarnya saya kemarin juga sudah explore seperti Ustadz Aziz. Cuman saya belum mengflorkan ke teman-teman karena waktu itu saya belum menemukan fitur seperti kuisis, maksudnya yang menginsert lagu atau mungkin ada gambar-gambar menarik seperti itu saja. Jadi tidak saya teruskan seperti itu. Dan barangkali juga faktor yang kedua kemarin saya tidak meneruskan itu karena di kuisis dan juga 365 itu sebenarnya juga bisa di download rekap datanya seperti itu, Ustaz. Ya kalau mungkin di kuis ini barangkali ada fitur yang menarik seperti itu, ya barangkali bisa di-share juga karena sebenarnya saya tidak ada, makanya kemarin tidak saya teruskan. Dan juga faktor yang ketiga ini Ustaz, sepertinya saya waktu itu juga was-was seperti itu. Apakah ini itu memakan memorinya model atau tidak? Kalau kita nitip di 365 kan otomatis yang run itu kan secara logika saya juga enggak tahu ya Ustaz ya, benar atau salah. Kan berarti kalau kita minjam linknya 365 kan berarti yang running kan 365-nya. Kalau kita running di Kahoot atau kuisis kan yang running juga di situ. Jadi mungkin kinerja dari model lebih ringan seperti itu. Tapi ini hanya perkiraan saya saja, Ustaz. Monggo bisa ditanggapi atau pripun. Terima kasih Ustaz Idris. Oke. Berkaitan sama aplikasi game quiz mana yang dipilih oleh guru-guru itu dikembalikan ya. Dikembalikan ke guru-guru. Mana yang lebih sesuai dengan materi pelajaran dan mana yang lebih menarik untuk siswa. Cuma harapannya itu bisa ditampilkan lewat e-learning begitu. Karena nanti bisa terdokumentasikan dengan baik, ya, termasuk link-link yang pernah dibuat oleh guru-guru selama ini. Sehingga misalnya ini bocoran saja, misalnya untuk guru kita yang nantinya membuat semacam portofolio untuk pemberkasan jenjang kepegawaian, itu di antara portofolionya itu isian e-learning-nya mereka. Ya, selama 1 tahun pelajaran itu pernah membuat apa saja, itu bisa terdokumentasikan dengan rapi lewat aplikasi e-learning ini. Itu yang bedanya ketika guru-guru membuat semacam game quiz itu di luar e-learning, itu agak sulit terdokumentasikan. Kemudian berkaitan sama apakah
kalau kita menggunakan kuis yang ada di Ulearning itu akan membebani servernya Ulearning ini, sehingga harapannya kita pakai aplikasi yang dari luar yang kita pasangkan di Ulearning. Itu yang bisa jawab Pak Bahrul ini. Alhamdulillah bisa masuk lagi. Sempat ada trouble di wifi-nya. Iya Pak, mohon maaf tadi. Pak Bahrul, ini ada pertanyaan dari Pak Agung. Jadi kalau kita menggunakan kuis yang ada di fiturnya e-learning ini, di Moodle ini, dibandingkan sama kuisnya dari luar, semacam Kahoot atau Quizizz, itu kira-kira apakah yang kuis dari dalam ini akan membebani server, Pak Bahrul? Oke, baik Pak. Untuk fitur kuis, kemudian ada fitur-fitur lain yang mana itu memang disediakan oleh Moodle yang bisa kita manfaatkan bersama. Itu untuk bebannya ke server otomatis bertambah dari kebiasaan yang sudah berjalan sebelum-sebelumnya. Cuman mungkin memang perlu kita tes dulu Pak, apakah nanti semisal kapasitas server yang sekarang itu bisa menangani fitur-fitur tersebut atau tidak. Kalau asumsi saya, setahu saya insya Allah bisa menangani selama datanya bukan file. Sekali lagi pasti itu saya ulang-ulang, selama datanya bukan file insya Allah masih bisa menangani. Karena itu nanti datanya kan cuma nyimpen di database aja. Nah, semisal nanti database-nya kepenuhan, ya secara otomatis nanti saya bersihkan seperti itu. Data-data kalau yang seperti yang dipraktekkan Pak Aziz tadi, kira-kira seperti itu tuh nyimpen di mana datanya? Baik, untuk yang dipraktekkan Pak Aziz tadi, seperti yang diimport dari file, itu insya Allah filenya tidak disimpan di server. Jadi hanya dibaca isinya, kemudian isinya disimpan ke database yang ada di server, seperti itu. Jadi insya Allah aman. Baik. Tinggal besok diuji coba ya Pak Aziz ya di SMP. Itu Ustadz Agung, Pirpun. Ya, ya, Ustadz, ini tadi kan ya mohon ini ya Ustadz Bahrul ya penjelasannya kan tadi kan juga sempat ada impor gambar ya Ustadz ya, karena itu berarti juga tidak tersimpan di ini ya istilahnya server gitu. Berarti itu di database gitu berarti. Seperti Ustadz Aziz tadi. Jadi untuk proses menempelkan gambar seperti yang dilakukan oleh Pak Aziz tadi itu bukan file gambarnya yang tertempel sebenarnya. Jadi tidak masalah. Jadi nanti di sisi server ketika soalnya itu berhasil ditambahkan dan ada gambarnya, sebenarnya gambarnya itu dikonvert dalam bentuk teks yang disimpan di database, sehingga nanti ketika ingin ditampilkan lagi ke siswa itu dari bentuk teks tadi dikonvert lagi ke gambar seperti itu. Insya Allah aman, tidak masalah kalau seperti itu. Alhamdulillah. Baik, ada lagi pertanyaan tentang kuis? Ini Ustadz, ini yang masih saya dicoba, mungkin Ustadz baru tidak. Jadi masalah itu Ustadz, kalau digunakan serentak ya tadi Ustadz, semua membuka kuis, tadi kan e-learning tadi yang kuis itu harus membuka di link kuis e-learning, jadi kan semua buka. Kira-kira kalau misalnya ada, kalau SMP 200-an lebih atau 300 gitu, itu kira-kira bisa nggak nggak lemot atau mungkin nanti kendala apa gitu? Apakah nanti storage-nya juga mempengaruhi atau Saya bantu jawab kah? Oke, monggo Pak Bahrul. Baik. Jadi untuk memang sampai saat ini saya sendiri belum pernah mencoba ketika digunakan secara serentak oleh katakanlah setengah dari seluruh siswa yang ada di Al-Uswah gitu, efeknya seperti apa ke server, bandwidth-nya mencukupi atau tidak, kemudian kapasitas RAM-nya sampai mentok atau tidak, seperti itu memang belum pernah saya tes. Cuman selama ini ketika biasanya saya memonitoringnya itu jam 9, jam 10 itu kan pasti sedang tinggi aktivitasnya server karena banyak yang akses.
Saya pernah menemui itu sekitar 200-an user yang login, itu server masih mumpuni. Saya pernah menemui ketika saya memonitoring di servernya, saya cek itu bandwidth-nya baru kepake setengah dari bandwidth. Saya cek dulu bandwidth-nya untuk kapasitas server yang sekarang itu sebentar. Nah, kondisi saat ini ada 12 online user di e-learning-nya itu baru memakan bandwidth 1 Mbps, kemudian CPU-nya masih 2,5% yang terpakai, dan di storage hard disk-nya itu baru 250 kilobyte per second untuk RPM-nya. Sehingga menurut saya untuk kemarin yang 200-an user kemungkinan ya masih bisa mengatasi untuk server yang sekarang. Itu apapun fitur yang dimanfaatkan ya Pak Fahri? Iya, betul. Terlepas dari user menggunakan fitur apa dan lain sebagainya, itu insya Allah aman, Pak. Dan selama ini kan belum pernah trouble ya, karena overload itu belum pernah ya? Betul. Untuk monitoringnya saya coba kirimkan di grup supaya ada gambaran juga seperti apa yang saya laporkan tadi. Nah, seperti ini, Pak. Saya kirimkan di grup WA. Intinya aman ya Pak Bahril ya? Insya Allah aman, Pak. Mungkin bisa dicoba dulu aja. Jika nanti memang akhirnya ketika yang online banyak, kemudian fitur yang dipakai banyak, dan membuat server terbebani, mungkin nanti akan saya evaluasi lagi bagian mana yang membuat server merasa terbebani dan lain sebagainya. Intinya nanti dicoba dulu saja. Dan ketika akan dicoba, mohon diinfo dulu ke saya, ini mau dicoba fitur ini gitu, supaya saya bisa standby pada posisi waktu itu, bagaimana performa servernya seperti itu. Baik. Itu saat Aziz, besok waktu mau dicoba di kelas 9 bisa disampaikan ke Pak Bahrul ya? Ya, siap. Sekaligus untuk bahan evaluasi, kalau ternyata masih terlalu longgar ya mungkin jadi tambah lagi pengguna-pengguna di jenjang yang lain. Iya, siap. Baik, ada pertanyaan yang lain terkait kuis dulu? Saya Ustaz. Monggo Ustaz Bagus. Pak Aziz tadi nggak tahu ya, saya ketinggalan atau enggak. Untuk masalah waktunya itu tadi ada nggak Pak Aziz ya? Ustaz Aziz. Konten Ustaz. Jadi misal buatnya sekarang untuk minggu depan itu sudah bisa tampil, sudah bisa siap. Maksud saya durasi Ustaz. Ada Ustaz, ada. Jadi kalau melebihi itu nggak bisa, gitu bisa ya? Nah, ini saya evaluasi untuk sampai hari ini kami buat link itu yang repot adalah ketepatan waktu anak-anak. Jadi ketika anak-anak
karena memang di rumah terus mengerjakan banyak masih sedikit sampai saat ini alhamdulillah sudah sedikit yang ketinggalan tidak sesuai jamnya, entah nanti ada yang sakit perut, ada yang ke dokter, ada yang bantu orang tua dan sebagainya. Nah, ini mungkin masih jadi bahan evaluasi tim kurikulum masalah UH lewat e-learning. Nah, kalau misalnya diaplikasikan pakai kuis yang waktu, itu bagaimana nanti jadinya? Kalau link kan masih bisa, nanti anak-anak kalau terlambat menghubungi guru mapel, misalnya gurunya baik, kasih linknya sendiri, kerjakan. Kalau yang ini kan harus buka dulu di di e-learning-nya, harus diaktifkan, dihilangkan waktunya, terus anak-anak bisa mengerjakan. Nah, itu kan malah kena semuanya. Kalau link kan mungkin masih bisa cuma satu per satu gitu. Baik. Iya. Ini Ustadz mungkin juga ya yang seperti yang disampaikan Ustadz Aziz. Jadi memang tampilan untuk kuis ini sebenarnya bagus ya, seperti Bimasoft yang sudah kita gunakan untuk UAS kemarin juga untuk ujian sekolah. Cuma emang kelemahannya ini juga yang perlu kita pastikan anak-anak ini stay mengerjakan dari jadwal yang kita tentukan atau tidak. Lah, kemarin pas UH ini baru kepikiran seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengawal kecuali guru mapelnya memang stay di apa ya, di reportnya itu baru ketahuan. Tapi kalau di Bimasoft itu kan betul-betul tahu ya absen berapa yang belum mengerjakan seperti itu, tahu sehingga wali kelas itu bisa langsung menghubungi orang tua atau siswa. Nah, kalau di sini bisa enggak ya, itu yang agak perlu kita pikirkan. Itu kan dari hasilnya tadi kelihatan Ustaz Dasri, hasil yang bisa dilihat oleh gurunya. Siswa mana yang sudah mengerjakan dan belum. Yang sudah mengerjakan maksud saya. Itu kan persiswa, Ustaz. Persiswa kan tadi, rekapan nama, ada by name-nya siswa kan tadi ya? Itu tadi rekapannya ada ya Ustaz Aziz ketika jalan gitu ya? Enggak, setelah selesai mengerjakan. Oh, setelah selesai. Maksud saya ketika ini Ustadz, jadi biasanya kalau Bimasoft kita akan cek 10 menit itu siapa yang belum mengerjakan soal seperti itu. Langsung kita maksud saya. Di e-learning nggak ada kalau yang seperti itu, Ustaz. Jadi pas proses pengerjaan e-learning nggak bisa mantau, atau mungkin saya belum nemu ya. Coba saya ketok lagi nanti Pak Barul juga bisa ngecek. Melihat status anak-anak ketika proses mengerjakan itu belum bisa tahu, tapi kalau hasil akhir itu tahu. Jadi ya tadi kita bisa mengevaluasi anak-anak belum mengerjakan itu ya ketika selesai, jadi kan waktunya habis dan kita harus kompromi dan sebagainya. Iya. Ya, itu bagian dari evaluasi nanti ya. Cuma inilah yang bisa menjadi bahan masukan juga untuk kita, para guru ini. Sebenarnya saat anak-anak mengikuti kegiatan ulangan atau ujian, itu enggak semata-mata sebenarnya bagian dari mengukur ketuntasan belajar mereka, tapi juga bagian dari pendidikan kedisiplinan dan tanggung jawab ya, serta kemandirian. Maksud saya, kalau anak yang penting gurunya itu menyampaikannya itu jauh-jauh hari sebelumnya, enggak mendadak, sehingga dipastikan semua siswa itu bisa ikut. Kemudian diberikan peluang bagi yang mendadak nggak bisa ikut itu ada peluang untuk izinnya bagaimana prosedurnya. Itu saya kira nggak masalah ketika nanti ada anak yang akhirnya ketinggalan, asalkan mereka sudah izin. Ya, cuma dari pihak guru itu menyediakan ibaratnya ujian susulan begitu. Cuma ujian susulan bagi anak yang nggak izin secara syar'i, maksudnya bukan karena sakit atau apa, itu nilainya berbeda dengan ujian utama. Misalnya nilai maksimalnya 90 atau berapa. Itu ada aspek kedisiplinan dan juga tanggung jawab yang kita tanamkan. Karena nanti anak-anak kita kalau sudah masuk ke bangku kuliah di perguruan tinggi, itu kalau anak-anak nyantai-nyantai nggak ikut karena nanti sama gurunya dikasih toleransi, nanti waktu di perguruan tinggi rata-rata anak kita nggak siap.
karena terlalu dalam tanda kutip dimanja oleh gurunya. Ini kan bedanya anak-anak kita, ya terus terang aja anak-anak kita di SMA IT sama anak-anak kita di SMA negeri, yang lebih siap survive itu kan yang dari SMA negeri. Karena gurunya strict begitu. Sehingga begitu masuk ke dunia kampus, itu lebih siap ya dengan kebiasaannya. Tapi begitu anak-anak kita yang seringkali dikasih kelonggaran-kelonggaran, justru ketika nanti mereka berpisah dengan kita, itu kok banyak yang akhirnya nggak siap. Ya, banyak nggak siap karena berharap banyak toleransi. Maksud saya itu, maksudnya nggak apa-apa asalkan memang kita sesuai dengan prosedurnya. Jangan sampai kesalahan justru ada pada gurunya yang terlalu mendadak atau tidak ada peluang anak-anak izin menjelang ujian atau apa. Itu yang perlu kita antisipasi di awal. Mungkin pendapat saya begitu, Ustaz Dasri. Artinya nggak apa-apa diterapkan dulu, nanti sambil kita evaluasi. Nggih Ustadz, dan rencana emang saya mau merekap hasil UH ya, yang kosong akan kita berikan ke orang tua seperti itu ya. Jadi orang tua tahu perkembangan anak. Nggih, nggak apa-apa. Baik, cukup ya yang kuis ya. Nggih Ustadz, cukup. Saya nitip ini, sebenarnya assignment itu juga menarik kemarin, cuma kendala kita kan nggak ada rekapan nilai ya, yang belum ditemukan saat itu. Barangkali yang assignment juga ada rekapan hasilnya ya Pak Bahrul ya, yang bisa berupa Excel yang diunduh itu. Sepertinya ada, Pak. Sepertinya ada ya. Iya. Itu kalau memang nanti bisa ditemukan, guru-guru bisa memanfaatkan assignment juga untuk pengumpulan tugas-tugas. Barangkali. Terus yang berikutnya tadi itu ada yang disampaikan Pak Aziz di awal, itu ada fitur yang selama ini dibutuhkan oleh guru-guru yaitu absen Pak Bahrul. Absen siswa, absen guru, tapi harus di plug in dulu ya. Iya, betul Pak. Nah itu gimana Pak Bahrul? Mungkin nggak yang itu? Karena selama ini kabarnya guru-guru itu harus ngisi bit.ly yang banyak itu. Seandainya bisa difasilitasi di e-learning sekalian, mungkin manfaatnya aplikasi ini lebih terasa di guru-guru dan siswa itu. Iya, baik. Jadi sesuai yang saya sampaikan kemarin di grup, yang screenshot chat saya dengan Pak Aziz saya kirimkan itu, sebenarnya kemarin ingin dicoba sendiri dengan Pak Aziz, cuman saya lupa untuk menyampaikan bahwa ketika langsung dicoba di server yang digunakan itu berbahaya seperti itu. Sehingga kalau ingin dicoba sendiri di komputer masing-masing kan berarti harus menginstal Moodle dari awal ke komputer masing-masing dan sebagainya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu di Al-Uswa terkendala hal-hal teknis seperti itu, akhirnya saya bilang ke Pak Aziz, begini saja Pak. Oh, Pak Aziz sih yang punya ide begini saja. Kalau Pak Aziz punya ide plugin atau menemukan plugin apa, dilaporkan ke saya, kemudian saya yang bagian menguji gitu. Apakah plugin tersebut versinya cocok dengan versi Moodle yang saat ini running di servernya Al-Uswa. Kemudian apakah nanti hasil dari ketika plugin tersebut sudah berhasil diinstal itu berjalannya sesuai, tidak bikin websitenya error dan seperti itu. Mungkin nanti itu testing hal-hal teknis yang harus saya lakukan terlebih dahulu di komputer saya, baru nanti ketika memang sudah saya cek untuk teknikalnya clear, nanti coba saya terapkan di websitenya Al-Uswa. Ketika sudah selesai, akan saya laporkan ke Bapak Ibu Guru yang memberikan ide. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu Guru tersebut yang akan mencoba langsung di websitenya Al-Uswa dan nanti akan mensosialisasikan ke Bapak Ibu Guru yang lain. Nah, jujur saja kalau saya harus nyoba fiturnya dan saya yang harus mensosialisasikan, kalau di waktu-waktu ini saya agak keberatan, Pak.
Jadi mungkin nanti yang mencoba untuk istilahnya apa ya, mencoba-coba gitu di websitenya Al-Uswa, nanti silakan Bapak Ibu dari Al-Uswa tidak perlu takut nanti websitenya error dan lain sebagainya. Jika nanti memang sudah saya terapkan dan itu sudah saya install di servernya Al-Uswa, insya Allah itu saya yakin aman seperti itu. Karena memang nanti kalau tidak aman juga akan saya laporkan kembali bahwa plugin ini tidak aman dan sebagainya. Baik. Jadi kesimpulannya ini dari kita ini, tim guru-guru ini yang merekomendasikan atau meminta fitur apa yang mau di plugin ke e-learning ini. Kemudian nanti diuji coba dulu oleh Pak Bahrul, kira-kira bisa sesuai apa enggak dengan websitenya ini. Kalau sesuai, bisa dimasukkan sekalian dan guru-guru yang nyoba fitur tersebut, begitu ya Pak Bahrul ya? Oke, betul Pak. Nah, sekaligus mensosialisasikan ke guru-guru yang lain kalau memang itu yang mau dimanfaatkan. Oke, tapi kalau ternyata nggak bisa, nggak cocok, ya nggak bisa dipasang di e-learning ini gitu. Oke, betul. Baik, ini dari Ustadz-Ustadzah nih yang di lapangan yang paling paham kebutuhannya. Tadi kan kemarin waktu kita koordinasi hari Ahad ya, atau hari Sabtu, itu ada usulan absen siswa yang selama ini masih pakai Bitly atau Google Form itu perlu ya dimasukkan ke e-learning ya. Dan ternyata Ustadz Aziz tadi menemukan fitur yang di model yang itu bisa mengcover kebutuhan tersebut. Barangkali ada usulan-usulan yang lain yang nanti biar sama Pak Bahrul dicoba. Karena terus terang fitur yang ada di e-learning kita ini kan masih minim yang dimanfaatkan. Barangkali ada kebutuhan yang lain yang nanti bisa dicoba. Sampai nanti kalau seandainya servernya itu nggak mampu, kita siap untuk mengupgrade servernya. Asalkan memang itu sangat dibutuhkan oleh guru-guru dan siswa di sekolah. Monggo, usulan dari Ustadz Sada. Saya dulu Okay. mau ingat. Ini kemarin ada guru yang menyarankan tentang tampilan e-learning kita. Nah, lagi-lagi dibandingkan dengan sekolah lain ya nggak apa-apa ya supaya peningkatan. Itu sama-sama model, sama-sama menunya kayak kita, namun tampilannya lebih modern. Kalau saya IKC gitu. Sudah saya sampaikan ke ke Pak Bahrul, Ustadz Bahrul. Tapi itu ternyata ada yang bayar dan ada yang gratis. Nah, ini saya nggak paham, Ustadz. Dan kemarin saya coba-coba, mungkin bisa dibuat yang berbayar atau mungkin yang lebih modern, atau tampilan misal background atau warna diganti, atau bagaimana mungkin diganti rutin atau bagaimana. Terus yang ketiga pilihannya adalah kelas-kelasnya itu loh, Ustadz. Kok saya kepikiran, kemarin sama diskusi sama Ustadz Nasir juga, itu terlihat cukup banyak yang harus dimasuki anak-anak, cukup banyak yang harus dipilih. Jadi ketika masuk e-learning, tampilan pertama kan langsung, kalau yang ke situs Sweet Home, yang ke Home, itu tampilannya semua unit. Terus klik itu sudah banyak tampilannya. Terus pilih sekolahnya, itu kelasnya banyak. Pilih kelasnya, itu mapelnya juga banyak. Jadi misal mungkin bisa dicoba mungkin di lebih sedikitkan. Kemarin kita diskusi sama Ustadz Nasir, ada rekomendasi itu habis sekolah nanti ketemunya mapel. Kalau di SMP kan hitungannya kalau kalau kelas itu ada 11, mapel itu ada 10. Kalau misal kita menampilkan klik sekolah munculnya mapel, maka 10 mapel, klik mapelnya muncul jenjang 7, 8, 9, cuma 3 kelas. Setelah itu masuk, sudah materi. Atau kalau misal nanti ada gurunya lebih dari 1 dalam setiap mapel, itu nanti bisa dibuatkan per kelas atau bagaimana. Ini hanya beberapa usulan supaya anak-anak tidak terkesan bosan melihat e-learning dan kita juga bisa memberikan variasi yang baik gitu, Ustaz. Itu Ustaz, karena saya share juga videonya di grup nanti biar
ada pandangan sekolah lain yang pakai sama dengan kita, tapi tampilannya cukup bagus gitu loh, cukup modern gitu. Baik. Itu ada peluang kayak gitu ya Pak Bahrul ya? Tampilan beda dari model ini. Oke, baik Pak. Jadi waktu saya nginstal pertama kali itu default-nya tidak seperti itu tampilannya. Kemudian kita diminta untuk melakukan perubahan tampilan yang request panjenengan awal dulu, karena yang awal dulu kan lebih lebih tidak menarik gitu, yang awal-awal default tampilannya model. Nah, kemudian saya cari-carikan template. Nah, template ini sebenarnya juga sama dengan plugin. Dia juga plugin yang harus diinstal dulu ke servernya, kemudian ketika instalasinya berhasil, baru dia bisa diterapkan seperti itu. Nah, memang kebetulan dulu itu waktu saya dan tim itu mencari-cari template yang bagus, itu banyak sebenarnya yang bagus, cuman tadi berbayar. Nah, akhirnya kami alternatif mencari template yang lumayan bagus, yang sudah gratis, ada banyak di internet. Akhirnya kami ambil, kami coba satu-satu, ada yang berhasil terinstall, ada yang gagal karena versinya tidak sama, seperti itu. Akhirnya satu pilihan alternatif yang alhamdulillah berhasil itu template yang sekarang dipakai di server, yaitu template Move, MOOVE. Nah, itu mungkin bisa dicari juga di Moodle plugin seperti itu. Nah, semisal nanti ingin request tampilannya diubah, ya mungkin dari Bapak Ibu guru di Al-Uswah kalau menemukan ada template Moodle yang bagus di luar sana, entah di internet atau di sekolah lain, mungkin bisa diinfokan ke saya nama templatenya apa. Nanti akan prosedurnya sama seperti tadi, ketika ada ide fitur yang plugin yang ditemukan oleh Bapak Ibu, diinfokan ke saya, kemudian akan saya cari tahu versinya, terus kapasitasnya, terus apakah dia kompatibel dengan versi Moodle yang ada di server. Jika nanti memang berbayar, akan saya infokan ke Pak Idris apakah nanti itu disanggupi kita beli atau bagaimana, nanti prosedurnya seperti itu. Baik, setuju saya dengan masuk awal usulannya Pak Bahrul ya. Jadi teman-teman kalau ada gambaran fitur yang lain yang lebih eye catching ya atau lebih bagus, bisa langsung aja disampaikan ke Pak Bahrul. Nanti Pak Bahrul kalau ganti tampilan, ganti template gitu rumit apa tidak Pak Bahrul? Baik Pak, jadi prosesnya makanya ini saya sampaikan juga, mungkin jadi nanti kalau ada usulan tidak bisa saya proses bersamaan, akan saya bikin antriannya satu persatu, siapa yang request duluan itu yang saya layani. Kemarin yang sudah request duluan itu Pak Aziz, udah masuk request 3 plugin yang harus saya coba. Nah, itu nanti saya coba satu-satu dulu, Pak. Jadi prosesnya saya nginstal Moodle persis dengan yang Al-Uswah pakai sekarang di server. Saya install di komputer saya sendiri, kemudian saya coba install plugin-nya di komputer saya sendiri. Jika nanti berhasil running, berhasil istilahnya match dengan Moodle engine-nya, versionnya, nah itu nanti baru saya coba konfigurasi, saya catat satu persatu langkah-langkah yang sudah saya kerjakan di komputer saya. Jika nanti deal ingin diterapkan ke server, baru langkah-langkah yang saya catat tadi ini saya terapkan di server, seperti itu. Insya Allah tidak rumit, tapi membutuhkan waktu. Jika satu plugin mungkin ya 1-2 hari untuk trial dan errornya. Itu termasuk untuk ganti template waktunya sekitar 1-2 hari itu ya Pak Bahrul? Nggih, betul. Artinya nggak perlu nyeting semuanya isinya lagi ya? Nggih, betul Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, itu Ustadz Aziz dan Ustadz yang lain. Artinya
ada peluang untuk kita ganti template-nya juga. Termasuk kalau itu berbayar, nggak apa-apa, kita siap ini fasilitasi, asalkan bayarnya bukan per bulan ya. Bayarnya itu mungkin ya pas kita pasang template yang baru itu aja, nggak apa-apa kita beli. Biasanya ya cuma sekali ya Pak Bahrul ya, bayar template itu ya. Baik Pak, jadi untuk beberapa plugin itu basisnya kan lisensi ya Pak, kalau berbayar itu. Jadi beberapa lisensi itu tergantung nanti dari penyedia pluginnya itu sekali beli atau lisensi per bulan seperti itu nanti. Makanya saya harus tahu dulu pluginnya apa, saya cari tahu dulu informasinya tentang plugin tersebut, nanti baru saya infokan ke panjenengan seperti itu. Baik, nggak apa. Nanti teman-teman juga bisa bantu ini. Ada Ustadz Bagus, Ustadz Nasir yang hariannya juga mengkaji hal-hal seperti ini ya. Nanti kalau ada informasi bagus, termasuk ada template yang bagus bisa disampaikan di grup. Dan itu nanti bisa kita manfaatkan untuk perbaikan tampilan e-learning kita. Baik, Ustadz Sada, ada request mungkin fitur apa yang kelihatannya perlu ditambahkan di e-learning kita sehingga kebermanfaatannya lebih besar nanti untuk guru-guru dan siswa. Halo Ustadz Sada. Dulu Ustadz cukup. Dari Ustadz Dastri apa yang diusulkan tadi? Absen. Iya, sudah diwakili Pak Aziz ya, insya Allah kita sudah. Ustadz Aziz mengusulkan apa Ustadz Aziz? Tiga fitur itu Ustadz, biar barangkali yang lain perlu tahu. Absensi, terus Zoom meeting, dan game. Sama Baik. tema, tadi terakhir tema, tapi tema nanti tidak aja. Baik. Ini yang kita prioritaskan pertama yang absensi ya. Absensi yang attendant tadi ya. Yeah. Baik. Ada masukan lagi dari unit yang lain? Dari SMA, dari SD? Ustadz Sada? Cukup Ustaz, cukup insyaallah. Diikuti. Baik. Dari SD 1, SD 2? Ada tambahan Ustadz Lukman, Ustadz Isti, Ustadz Mizan? Sampun Ustaz. Kira-kira kalau absen itu dibutuhkan ya, benar ya? Oleh guru-guru ya? Ya Ustaz, absen perlu. Kalau bisa, absen itu nanti per kelas. Jadi kita tinggal ganti tanggal aja. Sehingga siswa itu tinggal input nama, dan terikot jamnya Ustaz. Karena nanti jam itu juga sebagai patokan hadirnya di saat dia input. Baik. Sekilas info, Ustaz. Oke, Ustadz Aziz. Absen itu bisa diatur satu kali, tapi untuk seluruh pertemuan. Misal, saya pelajarannya hari Senin, saya ngajarnya 6 bulan, misalnya 1 semester. Itu langsung bisa, misal tanggal 1 Januari sampai misal tanggal 1 hari Senin, terus anggap aja tanggal 30 Juli itu hari Senin gitu. Itu tanggal nanti, jangka waktunya 1 Januari sampai 30 Juli, hari Senin semua, jamnya jam 8 sampai jam 9, itu nanti ada absen yang jenengan aktif. Nanti anak-anak tinggal save absen, sudah. Kalau di luar jam itu, nanti anak-anak nggak bisa absen. Nah, yang ngisi absen itu jenengan, misalnya udah terlambat, izin absen, tidak masuk dan sebagainya. Jadi semuanya otomatis langsung satu pertemuan. Berarti berbasis mapel ya? Bisa berbasis mapel ya? Iya, bisa. Bagus itu, tambah rigid lagi berarti Ustadz Zainal. Ya betul. Bahkan kalau bisa aksesnya di situ Ustaz. Jadi kalau nggak absen nggak bisa masuk. Itu lebih bagus lagi. Kunci. Ya wes tak metu sana anak-anak. Bisa Ustaz kalau mau pakai itu kode kalau mau. Jadi
setiap mapel kalau anak mau masuk mapel itu harus Iya. ada ID-nya, itu bisa kalau mau, tapi ya repotnya nanti. Baik. Nggak apa-apa, ini ide bagus ini terkait dengan absen ini. Ini SD juga sangat butuh kelihatannya berbasis absennya itu, fitur absen. Pak Barul, mungkin yang requestnya Pak Aziz tentang absen itu yang coba diprioritaskan dulu ya Pak Barul ya. Oke, siap Pak. Nanti kalau sudah cocok dan Ustadz Aziz, Ustadz Nasir atau siapa sudah bisa nyoba, nanti kita adakan pertemuan lagi untuk Iya. sosialisasi ini ya. Siap. Sehingga tim e-learning kita ini bisa tahu duluan dan bisa membantu sosialisasi ke guru-gurunya nanti. Baik, insya Allah itu ya, Ustadz ya. Jadi alhamdulillah ada tambahan wawasan kita yaitu tentang kuis. Terima kasih Ustadz Aziz yang membantu kita tentang fitur ini, dan nanti dibantu lagi terobosan tentang fitur absen yang masih mau dicoba dulu oleh Pak Bahrul. Semoga bisa. Dan nanti kalau ada tambahan lagi monggo disampaikan di grup. Ya, tapi yang prioritas awal ini yang paling dekat adalah tentang absen. Dan nanti kalau sudah berhasil kita kumpulkan lagi untuk sharing. Ya, sharing penggunaan fitur baru tersebut. Cukup mungkin itu, Ustaz-ustazah sekalian. Cukup. Insya Allah itu. Nanti kalau semakin cepat bisa menemukan kepastian bisa tidaknya fitur absen akan lebih baik ya. Lebih cepat lebih baik karena itu akan sangat membantu sekali guru-guru dan siswa untuk kegiatan belajar mengajarnya. Baik, saya kira cukup itu karena waktu sudah menjelang sholat maghrib. Insya Allah kita ketemuan lagi nanti setelah ada terobosan baru tentang fitur absen dan yang lain tadi. Insya Allah itu, jadi pertemuan berikutnya menyusul seiring dengan perkembangannya. Cukup ya, kita akhiri forum kita sore hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan menghadirkan manfaat. Ustaz Lukman mau menambahkan? Oh, lain waktu saja Ustaz. Baik, sekalian nanti ya saat sharing yang fitur baru tadi. Baik, terima kasih. Mohon terus bantuan Ustaz-ustazah sekalian tim e-learning untuk mengawal guru-gurunya, membantu guru-guru yang sedang masih kesulitan. Dan alhamdulillah respon orang tua terhadap fitur ini bagus, terutama di jenjang SDIT ya, yang memang sudah benar-benar banyak memanfaatkan aplikasi ini. Dan mudah-mudahan unit yang lain nanti seiring dengan penemuan fitur yang baru bisa semakin dirasakan manfaatnya fitur ini. Baik, terima kasih. Kita cukupkan. Terima kasih Pak Bahrul yang telah membersamai kita. Semoga masih terus bisa membersamai kita. Oke, sama-sama Pak Idris. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.